Shalom, selamat hari Minggu anak sekolah minggu sekalian. Inang berharap kita semua sehat walafiat, tetap semangat dan kita tetap merasakan sukacita meskipun masih harus menikmati hari-hari kita lebih banyak di rumah kita masing-masing. Tidak terasa kita sudah sampai kepada hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan. Maka saatnya kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan hikmat, Inang meminta kita untuk boleh berdoa saat teduh sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita awali ibadah kita, mari kita bernyanyi Tuhanlah Gembalaku. Kita pakai gerakan ya. Tuhanlah Gembalaku, saya mau ikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau ikut Dia selalu, selalu. Saya mau ikut Dia selalu, selalu. Saya mau ikut Dia. Sekali lagi. Tuhanlah Gembalaku, saya mau ikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau ikut Dia selalu, selalu. Saya mau ikut Dia selalu, selalu. Saya mau ikut Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bagaimana anak sekolah minggu sekalian, sudah pegang Alkitab? Inang Pendeta juga akan memegang Alkitab. Mari yang sudah memegang Alkitabnya kita membuka kitab Injil Yohanes. Pada pasal yang ke-10 kita akan mendengarkan firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Inang akan bacakan bagi kita sekali lagi Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita ikuti dengan hikmat ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, pernah melihat domba-domba, bukan? Pasti itu tidak sesuatu hal yang aneh bagi kita. Domba-domba bisa kita lihat ada di televisi, bisa kita lihat dalam bentuk miniatur atau replika, bisa dalam bentuk boneka, bisa juga kita lihat dalam bentuk yang real atau langsung. Dan kita melihat kalau biasanya ada domba, dia tidak terlepas dari gembala. Sebab kalau dia terlepas dari gembala, kalau dia berjalan bebas-bebas saja, maka si domba itu akan terancam bahaya. Kalau sekarang kita agak jarang melihat domba-domba, tapi kalau dalam kisah-kisah Alkitab, domba-domba itu adalah sesuatu hal yang menyatu dalam kehidupan keseharian orang-orang Israel. Pada saat ini Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah ibarat gembala yang mengasihi domba-dombanya. Bagaimana domba-domba itu hidup? Domba-domba itu bisa hidup apabila dia dekat dengan air sungai, mata air. Dia juga bisa hidup apabila banyak padang rumput. Tetapi walaupun mereka bisa hidup seperti itu, ada ancaman bahaya. Biasanya ancaman bahaya itu datang dari musuh-musuh yang mau menerkam. Siapa itu? Yaitu serigala. Serigala biasanya mengintip-intip domba itu untuk menerkam si domba untuk menjadi makanannya. Nah, kalau gembalanya enggak sayang dengan domba-dombanya, ini semua domba-domba bisa terancam hidupnya. Untuk kehidupan kita pada saat ini, domba-domba itu adalah ibarat kita, anak-anak Tuhan, manusia. Serigala itu adalah ibarat iblis yang selalu mengintip-intip kita untuk kita ini menjadi orang-orang yang berlaku, bersikap sebagaimana yang iblis inginkan. Sementara gembala itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau Yesus Kristus itu sangat mengasihi kita, maka Yesus Kristus kan tidak bisa lagi hadir di rumah kita dalam bentuk fisiknya. Yang hadir adalah Roh Kudus menjaga kita. Lalu siapa yang diutus untuk menjaga kita sebagai gembala di rumah kita masing-masing, sebagai gembala di negara kita ini, sebagai gembala di sekolah, sebagai gembala di gereja? Tuhan Yesus mengutus gembala-gembalanya, antara lain orang tua kita, itu di rumah kita masing-masing. Bisa juga saudara-saudara kita. Mereka menjaga, memelihara, mengkawal kita, dan memberikan hal-hal yang kita perlukan. Demikian juga gembala kita kalau di sekolah adalah guru kita. Kalau di gereja adalah pendeta. Kalau di negara kita siapa? Pemerintah. Nah, tanda pemimpin atau gembala yang menyayangi kita, mereka pasti punya aturan. Kadang mereka bisa sangat disiplin sekali untuk mengingatkan kita melakukan peraturan-peraturan semata-mata supaya kita aman, supaya kita jauh dari mara bahaya, supaya kita yang penting sehat. Nah, kalau orang tuamu, kalau gurumu, kalau pendeta, kalau pemerintah memberikan peraturan-peraturan, peringatan-peringatan kepada kita, mungkin hati kita enggak enak. Mungkin hati kita merasa kadang jengkel diingatin melulu. Tapi ingatlah, mereka mengingatkan itu kepada kita, tanda mereka mengasihi kita. Oleh sebab itu anak sekolah minggu sekalian, kasihilah gembalamu, sebab gembalamu sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Siapa itu? Kasihilah Yesus Kristus, gembala yang agung. Caranya mengasihi Yesus Kristus bagaimana?
jangan lupa berdoa, jangan lupa melakukan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah lakukan hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi di rumah kalau orang tua kita itu memberikan peraturan, mengingatkan kita supaya disiplin menjaga kesehatan, supaya disiplin dalam bertutur kata, maka jangan melawan karena semuanya itu untuk kebaikan kita. Begitu juga tugas-tugas dari guru kita, dari sekolah, lakukan saja. Sebab itu semuanya untuk kebaikan kamu masing-masing. Juga para pendeta mengingatkan kita supaya beribadah. Apalagi dalam hari Minggu, jangan lupa beribadah. Tetap melakukan ibadah itu supaya kita semakin diberkati Tuhan dalam hari-hari kita. Dan apalagi kita diingatkan oleh pemerintah supaya kita tetap patuh kepada protokol kesehatan. Apa itu? Jangan lupa meningkatkan sistem imun tubuh, makan makanan yang sehat. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Jangan lupa kalau dalam keseharian kita rajin cuci tangan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh sebab itu anak sekolah minggu sekalian, kasihilah gembalamu karena gembalamu telah terlebih dahulu mengasihi engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang agung yang mengasihi kami. Meskipun begitu banyak perintah dan aturan-aturan yang diberikan oleh Gembala kami kepada kami, tapi kami tahu itu semuanya untuk kebaikan kami. Kau utus orang tua kami, guru kami, pendeta, pemerintah menjadi gembala dalam hidup kami. Mampukan kami supaya tetap patuh kepada apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka ingatkan. Namun di atas semuanya itu engkaulah gembala yang agung. Tuntunlah kami, jagai kami, berkatilah hidup kami. Terpujilah namamu ya Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak sekolah minggu sekalian, kita telah mendengarkan khotbah. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kita. Inang mengundang kita untuk menyanyikan lagu Domba Kecil. Semua tahu lagu Domba Kecil? Lagunya kira-kira begini. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yo, siap-siap sambil mengumpulkan persembahan. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kalau kita sudah mengumpulkan persembahan, marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa ya.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan Yesus memberkati.